Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini udara cuaca cerah yang tadi sempat mendung di daerah Surabaya itu, alhamdulillah sekarang cerah sehingga kegiatan kita bisa berjalan lancar, juga bisa istiqomah. Nah, sebenarnya saya tidak tahu kalau awalnya ini mau akan ada acara di luar seperti ini. Bahkan Selasa itu sudah direncanakan di Masjid Al-Marwah di tempatnya Ustadz Mizan. Ya Ustadz Mizan ya? Sudah disiapkan. Tapi tiba-tiba Pak Kirom WA, telepon, Ustadz gimana kalau misalkan ini? Ya sudah, hubungi Ustadz Mizan. Saya sungkan, Ustadz Mizan ini 2 kali jadwal, 2 kali di cancel. Dulu ya Ustadz Mizan ya di cancel. Sekarang di cancel mana? Tapi ya alhamdulillah ya Ustadz Mizan sabar, ya alhamdulillah ya. Dan ini diadakan tadi seperti yang Pak Herman sampaikan sebagai bentuk rasa syukur. Jadi memang kalau rasa syukur yang paling benar itu kita tunjukkan dengan cara ibadah. Atau kalau yang dilakukan Pak Kirom ini ngajak orang lain ibadah. Ya, seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Nabi itu kalau sholat hingga kakinya bengkak. Padahal Nabi itu sudah mendapatkan jaminan surga. Sudah diampuni dosa-dosanya. Statusnya sebagai Nabi dan Rasul, bahkan pemimpin para Nabi dan Rasul. Tapi sholatnya sampai kakinya bengkak. Hingga Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau kok melakukan seperti ini? Jawaban Nabi, afala akunu abadan syakura. Hei Aisyah, apakah nggak boleh kalau saya menjadi hamba yang bersyukur? Coba lihat cara syukurnya Nabi dengan ibadah. Makanya kita hadir di tempat ini harus bangga, harus senang, harus bersyukur. Kenapa? Artinya ini sebagai bentuk, selain sebagai bentuk tanda syukur kita, selain itu ini artinya Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik. Karena apa? Dalam hadis itu dikatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi baik akan difahamkan agama. Dan cara Allah memahamkan agama, dimudahkan jalannya untuk hadir ke majelis ilmu. Kadang-kadang ada di majelis ilmu di depan rumah itu kadang-kadang berat itu langkah kaki itu. Makanya ketika kita mudah, bahkan kalau jauh tempatnya kita masih mudah untuk melangkah, bersyukur. Artinya Allah memilih kita menjadi hamba yang baik. Tapi kalau di depan mata ada masjid, ada majelis taklim, ada kajian, tapi untuk melangkah susah, hati-hati, waspada. Jangan-jangan Allah nak melihat wajah kita. Bukan karena kita malas, Allah malas ngelihat wajah kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ketika ada undangan seperti ini, harus hadir. Apalagi undangannya sholawatan, harus hadir. Kenapa? Undangan sholawatan itu artinya apa? Undangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Habib Munzir Al-Musawwa ngundang Kiai Haji Maimun Zubair, ngundang pada acara majelis Rasulullah. Ternyata apa? Ketika diberikan undangan, maka Kiai Maimun Zubair mengatakan, ini adalah undangan dari Rasulullah. Ini adalah undangan dari Rasulullah. Ini adalah undangan dari Rasulullah. Hadir. Itu Kiai Maimun Zubair. Begitu juga Habib Munzir Al-Musawwa, seorang habib besar, pimpinan majelis besar, tawaduknya luar biasa. Ketika memberi undangan, gak langsung melengos pulang membelakangi, enggak. Selama di depannya ini masih ada Kiai Maimun Zubair, beliau itu mundur keluar dari rumahnya itu, tidak berani membelakangi. Beda dengan kita ya. Kalau kita kan gurunya di belakangi, bahkan kursinya guru diduduki kalau kita. Padahal kalau kita belajar kitab Ta'limul Muta'alim, duduk di kursinya guru itu nggak boleh. Menyelonjorkan kaki di depan guru itu nggak boleh. Apalagi ngerokok di sampingnya guru. Makanya saya bersyukur Pak Herman itu nggak pernah ngerokok di samping saya. Ngerokoknya mesti di jauh sana, di pojokan, di dekat toilet, ngerokok sendirian. Nggak apa-apa. Ayo di warkop, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Loh, kenapa? Kalau misalkan di majelis itu ada yang ngerokok, tidak hanya ngerokok, bawa batang rokok saja, Rasulullah tidak hadir. Hati-hati. Makanya kalau misalkan membawa rokok, letakkan di dalam joknya dulu di sana. Nggak apa-apa kalau sudah selesai, baru ngerokok. Wis sakarpe langsung lima, langsung dimasukkan ke mulut, nggak apa-apa. Sakorek-korek nggak apa-apa. Ya. Kalau itu nggak ada urusan. Sing penting majelis sudah selesai. Lah kita hadir majelis ini apa? Sebagai bekal. Bekal kita itu bukan makanan, bukan harta, bukan apapun, tapi apa? Bekal kita ini seperti ini, amalan baik, amal soleh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan, man dakhalal qabrah bila zadin faka'annama raqibal bahrah bila safinah. Siapa yang masuk kubur, siapa yang mati nggak bawa bekal, maka dia ibarat orang yang mengarungi samudra tanpa bahtera. Oh, kemungkinan besar tenggelamnya itu lebih besar. Makanya mumpung kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup seperti ini, gunakan. Ada solawatan, hadir bareng-bareng. Ada kajian setiap minggu di Baitur Rahman, hadir bareng-bareng. Ada majelis Al-Anwar setiap Selasa, ayo bareng-bareng. Tunjukkan kalau Islam itu kompak, ya. Gak berkelompok-kelompok. Wes, itu kelompok lain, itu kelompok lain, jangan. Kalau bisa jadi satu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lah kita nggak ngerti, ya, nggak ngerti kapan kita meninggal itu nggak ngerti. Kan sudah jelas dalam Al-Quran itu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Makanya kan ada lagunya siapa itu? Dari Sulaiman, ya. Wahai manusia. Terus lanjutannya? Jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia selamanya salah. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Yang kompak, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Herman mati. Ojo kok ono sih. Pak Herman mati wis Al-Anwar buyar. Ojo, Pak Herman panjang umur ngono ya. Ojo didoakan mati ya. Jangan, cukupan lah ya. Kalau seandainya kita minta panjang umur, jangan ojo panjang-panjang. Yang lain wis mati kabeh, tinggal kita sendirian ya sama Dajjal. Repot. Makanya kalau panjang umur wis apa standar lah ya. Umur standar itu sekitar 60 sampai 70, nggak usah lebih. Ya. Kadang-kadang Ustadz doakan saya panjang umur, akhirnya saya doakan mudah-mudahan kamu panjang umur sampai kiamat kurang 1 hari. Sekalian tak gitu kan. Ojo wis ya, berkah umurnya sampai berapapun ya wis ya. Makanya siapkan apa? Bekal. Ya. Kalau dicabut nyawa itu, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan, ada rasanya. Gak tinggal mati wes selesai, enggak. Ya ketika Nabi Isa itu dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati. Sampai orang-orang kafir nggak percaya, Allah paling yang dihidupkan oleh Nabi Isa yang baru saja mati, paling koma, belum sempat mati. Baru mati dihidupkan, mungkin belum mati beneran. Coba kalau memang bisa hidupkan orang yang sudah meninggal ribuan tahun. Akhirnya apa? Nabi Isa, ya wes, siapa yang mau saya hidupkan? Akhirnya orang-orang kafir itu mengatakan, coba putranya Nabi Nuh yang bernama Sam bin Nuh. Matinya itu sudah 4000 tahun. Maka datang ke makamnya Sam bin Nuh, sholat 2 rakaat Nabi Isa, berdoa, minta izin kepada Allah, karena menghidupkan orang mati tetap izin Allah. Ternyata apa? Tiba-tiba bangun. Yang bangun Sam bin Nuh bangun. Tapi wajahnya Sam bin Nuh beda. Tidak seperti ketika dia meninggal. Ketika dia meninggal rambutnya hitam. Ketika bangun putih semuanya. Ditanya oleh Nabi Isa, hei Sam bin Nuh, kamu dulu kalau saat mati tidak seperti ini. Rambutmu masih hitam. Kenapa kamu kok putih? Saya mendengar seruanmu, saya kaget. Saya kira kiamat sudah datang. Karena kan Nabi Isa salah satu tandanya hari
kiamat. Langsung memutih rambut saya karena saking takutnya dengan hari kiamat. Sambino, kamu meninggalnya kapan? Saya meninggalnya 4000 tahun yang lalu, tapi rasa sakaratul maut sampai sekarang terasa. Coba bayangkan, 4000 tahun sakaratul maut masih terasa. Mudah-mudahan kita semuanya, amin apa Pak Herman? Belum tak doakan meninggal dunia gitu, amin. Doa itu biasakan sampai selesai ya. Mudah-mudahan kalau kita meninggal wafat dalam keadaan husnul khotimah ya. Sakaratul mautnya yang nggak sakit-sakit amat gitu ya. Terus masuk surga berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, biar kita bisa berkumpul dengan Nabi, solawatnya diperbanyak. Terakhir, ada orang ahli maksiat dalam kitab Tanqihul Qaul yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bandani. Ahli maksiat, tapi ternyata ketika meninggal orang-orang wis nyangka pasti masuk neraka. Ternyata dimimpikan oleh seorang, ternyata orang yang disangka masuk neraka dikasih kenikmatan yang luar biasa. Nanya orang itu, "Loh, bukankah kamu ini dulu ahli maksiat? Kok dikasih kenikmatan sebesar ini oleh Allah?" Ya, saya dulu memang ahli maksiat. Tapi suatu hari saya itu melewati suatu majelis dan saya mendengar seorang ustadz, seorang syekh yang berkata, "Man shalla 'alan nabi," siapa yang bersolawat kepada Nabi, wa rafa'a sautahu, dan mengangkat suaranya, wajabat lahul jannah, maka dipastikan masuk neraka. Maka saya ikut akhirnya bersolawat, saya angkat suaranya, saya keraskan suaranya, maka ternyata Allah memberikan nikmat yang besar seperti yang saya terima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yuk coba keraskan suaranya ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat yang besar berkah solawat. Siap bersolawat? Padang bulan padange kaya ino rembulane sing awe